Siklus menstruasi, silahkan dilihat di sini ada yang paling atas sendiri itu yang terjadi pada ovarium perempuan. Kemudian yang tengah itu adalah kadar hormon. Ada 4 hormon di sini. Ada follicle stimulating hormone yang berwarna biru muda. Kemudian yang berwarna kuning, hormon estrogen. Kemudian yang berwarna pink atau merah muda adalah luteinizing hormone. Kemudian yang berwarna hijau ini adalah hormon progesteron. Kemudian yang di bawah ini yang terjadi pada lapisan dinding rahim. Kita sebut dengan endometrium. Sekarang kita lihat di hari ke-0 sampai ke-7 kita sebut dengan fase menstruasi. Pada hari ke-0 sampai ke-4 terjadi proses peluruhan darah di endometrium atau lapisan dinding rahim sehingga mengeluarkan darah yang sangat banyak. Itu sebabnya makanya pada hari-hari awal menstruasi terjadi pengeluaran darah yang sangat banyak. Pada saat itulah diperlukan kapsul vitamin E atau kapsul Fe supaya proses pembentukan sel darah merah tetap terjaga. Kemudian pada hari ke-0 sampai 7 kita sebut sebagai fase menstruasi. Pada fase menstruasi, follicle stimulating hormone itu dalam kondisi datar, kemudian progesteronnya juga datar, estrogen mengalami peningkatan sedikit, kemudian LH dalam kondisi datar. Kemudian pada fase praovulasi, yaitu praovulasi terjadi proses penyiapan sel telur atau ovum, di mana folikel primer akan berubah menjadi folikel sekunder, sehingga akhirnya dihasilkan ovum yang sudah matang dan siap untuk dikeluarkan atau disebut dengan fase ovulasi. Fase ovulasi ditandai dengan tingginya hormon luteinizing hormone, kemudian estrogennya juga tinggi. Karena hormon LH dan estrogen sangat tinggi, maka berpengaruh terhadap mood atau kondisi psikologi seseorang, sehingga biasanya pada hari-hari ini moodnya bagus dan kelihatan ceria. Kemudian dilanjutkan dengan fase ovulasi, yaitu keluarnya ovum dari folikel sekunder. Kemudian ovum akan menempel pada dinding rahim, sementara folikel sekunder yang ditinggalkan oleh ovum akan menjadi korpus luteum. Adanya korpus luteum akan merangsang progesteron untuk keluar menjadi lebih banyak, yang mengakibatkan dinding endometrium menjadi semakin tebal. Tujuannya adalah supaya jika ada zigot, maka dia akan siap untuk menempel pada dinding endometrium. Kemudian korpus luteum makin lama makin habis dan akhirnya akan hilang. Ketika tidak terjadi fertilisasi, maka ovum yang menempel pada dinding endometrium akan ikut luruh bersama dengan endometrium yang meluruh pada fase menstruasi. Jadi itu adalah gambaran dari siklus menstruasi yang terjadi pada wanita.